Kesuksesan timnas di FIFA Matchday picu rivalitas baru. Legenda Persib mengakui STY bawa perubahan besar di timnas Indonesia. Jelang TC Timnas, 2 bek timnas absen TC perdana. Legenda Persib Bandung Vladimir Vujovic menilai Sintayong berhasil menghadirkan masa emas bagi timnas Indonesia. Kepiawaian STY menyeleksi pemain bagi timnas Indonesia U20 dan senior menjadi penyebabnya. Tak seperti Indra Syafri yang rutin menyumbang gelar, Sintayong memang belum menyumbangkan trofi apapun untuk timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur. Namun demikian, Vujovic mengatakan Sintayong sudah berhasil menghadirkan masa emas bagi tim merah putih. Menurutnya tak mudah mengubah timnas Indonesia dalam waktu sekejap. Vujovic takjub dengan tangan dingin Sintayong membawa timnas Indonesia senior dan U20 kembali lolos ke Piala Asia. Vujovic amat tertarik dengan sosok Sintayong. Pria yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik Borneo FC itu pun mengaku mengorek informasi dari rekan senegaranya yang merupakan ex-asisten Sintayong di timnas Indonesia, Sendaan Radonjic. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memprediksi akan ada pemain abroad yang telat bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Namun hal itu cukup bisa dimaklumi. Pria asal Gorontalo itu berharap secara perlahan skuad timnas Indonesia akan lengkap seiring berlangsungnya pemusatan latihan. Amali ingin skuad asuhan Sintayong sudah komplit saat menghadapi Palestina. Beberapa pemain memang masih akan berlaga bersama klubnya, terutama yang tampil di Asia. Selain Ahmad, ada pula Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina pada 14 Juni. Pertandingan ini merupakan bagian dari FIFA Matchday yang bakal dilakoni skuad Garuda. Beberapa waktu lalu, Sintayong resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan jelang FIFA Matchday Juni 2023. Sedikit berbeda dengan komposisi sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan ini memanggil sejumlah nama baru, termasuk penggawa naturalisasi anyar. Pada laga melawan Palestina nanti, Sintayong memiliki sejumlah opsi formasi yang bisa digunakan. Terlebih dengan tambahan sejumlah pemain naturalisasi baru, STY akan lebih leluasa ketika menentukan starting 11. Berkaca pada pertandingan terakhir timnas Indonesia saat melawan Burundi, STY sempat memainkan formasi dan susunan pemain berbeda di 2 pertemuan. Diprediksi Sintayong akan menggunakan formasi andalan 3-4-3 dengan komposisi pemain yang lebih berkualitas. Media Malaysia Football League pamer timnas Malaysia bakal hadapi Arab Saudi dan Oman belum lama ini. Federasi Sepak Bola Malaysia mengabarkan akan menggelar beberapa pertandingan uji coba untuk timnas Malaysia jelang Piala Asia 2023. Laga uji coba bertajuk Timnas Malaysia versus penakluk Argentina di Piala Dunia 2022. Pertandingan itu akan digelar sekitar Desember 2023 atau Januari 2024. Dari pernyataan tersebut nampak media Malaysia tersebut panik dan ingin manas-manasi Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, timnas Indonesia akan kedatangan tamu agung pada FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI melalui Sang Ketua Umum Erick Thohir memastikan skuad Garuda akan kedatangan sang jawara dunia Argentina pada bulan Juni nanti. Sebuah hal yang sangat di luar ekspektasi karena tim sekelas Indonesia yang prestasi sepak bolanya masih berkutat di regional ASEAN bisa mendatangkan timnas berperingkat 1 dunia yang tentu saja dijual dengan bintang-bintang sepak bola lapangan hijau kelas dunia. Namun ternyata kesuksesan PSSI dan timnas Indonesia mendatangkan tim Tengo Argentina untuk beruji coba mendatangkan rivalitas baru di kawasan Asia Tenggara. Selama ini dunia persepakbolaan di ASEAN berkutat pada rivalitas prestasi dan pertumbuhan di lapangan hijau, namun kini sepertinya akan semakin melebar dengan munculnya gengsi mencari lawan tangguh di ajang FIFA Matchday. Malaysia berada satu grup dengan timnas U23 Indonesia dan Timor Leste di grup B Piala AFF U23 2023. Jelang bergulirnya ajang tersebut, peringatan keras diberikan untuk skuad Harimau Muda. Media Malaysia Stadium Astra mewanti-wanti timnas U23 Malaysia untuk tidak menyepelekan 2 lawan mereka di grup. Pasalnya Indonesia dan Timor Leste saat ini punya status mentereng. Timnas U23 Malaysia memang belum menunjukkan performa menjanjikan dalam ajang terakhir yang mereka ikuti. Harimau Muda hanya finish di peringkat 3 grup dan gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023. Sebagai informasi, Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024.
Sebanyak 24 tim akan saling beradu demi meraih gelar juara turnamen paling bergengsi di benua kuning tersebut. Adapun timnas Indonesia tergabung di grup D pada Piala Asia 2023 yang notabene merupakan grup neraka. Bintang timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengungkap target realistis PSSI terhadap Sintayong di Piala Asia 2023. Target timnas Indonesia di Qatar tetap tinggi dan akan mempengaruhi nasib Sintayong di kursi pelatih timnas nantinya. Skuad Garuda akan melawan Palestina dalam FIFA Matchday periode Juni 2023. Pertemuan antara timnas Indonesia versus Palestina itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Amali belum mengetahui secara pasti laga itu akan dihadiri sesuai kapasitas Stadion GBT yang mampu menampung 40.000 penonton atau ada pembatasan. Namun hal itu pastinya akan diumumkan dalam waktu dekat. Zainuddin Amali menyebut pengelolaan tiket FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus timnas Palestina dipegang oleh Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Jadi pihaknya belum bisa berbicara detail terkait hal tersebut.